negara kan ceritanya sedang sekarat nih. Jadi memang tidak ada pilihan bahwa kita harus hidup hemat. Apalagi para pejabat. Daripada kemudian menghabiskan waktu lobi kah atau apapun itu di lapangan golf yang serba mahal, lebih baik main di lapangan domino saja. Sepanjang bukan merupakan judi, ini alasan bagi saya untuk memberikan respek kepada Raja Juli Antoni. Kenapa saya respek? Karena sekali lagi dia pilih untuk hidup dan bermain seperti halnya kita-kita ini. Main catur, main gaple, main domino, dan permainan-permainan murahan lainnya. Tapi apa boleh buat, hari ini apapun dilakukan oleh menteri pasti salah. Skakmat, gajah mengancam raja. Sebetulnya apa coba yang membuat kemudian masyarakat sinis sekali, bengis sekali terhadap Raja Juli Antoni? Mungkin ada 4 penyebab ya. Pertama, karena Raja Juli Antoni, sang menteri kehutanan itu kedapatan sedang main permainan murahan, domino. Dan bagi sebagian orang, anggaplah domino itu dikait-kaitkan dengan judi. Jadi melihat seorang menteri, seorang pejabat negara yang ditafsirkan seolah-olah sedang main judi, itu jelas bukan narasi yang baik, narasi yang patut diteladani. Itu satu masalah. Masalah kedua, apesnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kedapatan main dominonya dengan siapa? Ya dengan orang yang pernah bermasalah, yang pernah ditetapkan sebagai tersangka pembalakan hutan secara liar. Ketika seorang orang penting seperti Raja Juli Antoni main domino bersama orang yang pernah bermasalah hukum, lagi-lagi itu jelas bukan merupakan narasi yang indah untuk disimak. Alasan ketiga, pas pula Raja Juli Antoni main domino bersama Abdul Karding yang notabene merupakan menteri yang baru saja diganti oleh Presiden Prabowo. Kenapa coba Karding sampai diganti? Ya pasti karena kinerjanya tidak memuaskan majikannya, tidak memuaskan presidennya. Dengan kata lain, boleh jadi Karding dianggap sebagai menteri yang bermasalah, rapornya merah. Jadi ketika Raja Juli Antoni main domino dengan menteri yang mungkin rapornya merah, lagi-lagi itu bukan narasi yang sedap untuk dikunyah. Apalagi? Satu lagi. Sayang beribu sayang nih. Kalau saya cek Instagram Raja Antoni, sudah dalam hitungan ratusan hari Raja Juli Antoni menjadi menteri, belum ada catatan spektakuler tentang penegakan hukum, tentang penertiban, tentang pemberantasan pembalakan hutan. Padahal kita tahu sama-sama nih, kerusakan lingkungan di Indonesia luar biasa. Sampai-sampai ada Harrison Ford yang pernah memarahi Menteri Kehutanan kita pada masa Zulkifli Hasan. Namun, saya ulangi, sudah ratusan hari berjalan, di Instagramnya Pak Menteri belum ada itu liputan audio visual, foto-foto kah atau sejenisnya yang memperlihatkan bagaimana kementerian ini di bawah pimpinan Raja Juli Antoni melakukan aksi ganyang total terhadap para pelaku pembalakan hutan. Nah, perkiraan saya, hitung-hitungan saya itu 3 penyebab mengapa masyarakat kemudian sinis, antipati, benci dan seterusnya terhadap foto yang memperlihatkan Raja Juli Antoni main domino bersama sekian banyak orang yang mungkin pernah dianggap bermasalah. Ada sisi lain sebetulnya yang rawan. Maksud saya begini, anggaplah bahwa tidak ada persoalan hukum ketika seorang menteri bermain domino. Toh teman-temannya main domino juga hari ini tidak punya masalah hukum apapun. Clear pada aspek itu. Tapi lagi-lagi kita ini harus harus betul-betul punya keinsafan tentang betapa pentingnya etik. Nilai-nilai kepatutan memang tidak terjangkau oleh hukum,
Tapi ini menunjukkan betapa kepatuhan kita, keinsafan kita, ketaatan kita pada nilai-nilai kepatutan itu menempati posisi yang sangat-sangat istimewa. Lagi-lagi, kalau seorang pemimpin walaupun tidak punya masalah hukum, apalagi pidana, tapi pada saat yang sama bergesekan dengan masalah etik, bergesekan dengan masalah kepatutan, ini akan menjadi masalah serius. Dan saya tidak sedang ngomong kosong ini. Sekian banyak kok peristiwa menunjukkan di luar negeri sana, orang-orang penting yang kedapatan sedang kongko bareng orang-orang yang bermasalah mengundurkan diri. Kalau ditanya, emang salahnya apa? Pasal pidana mana yang dilanggar? Jelas tidak ada. Tapi sekali lagi ini masalah etik, masalah kepatutan. Karena itu, Raja Juli Antoni dan menteri-menteri lainnya memang harus punya kepekaan ekstra bahwa perilaku mereka, perkataan mereka terus-menerus disorot publik, tidak semata-mata apakah perbuatan mereka itu melanggar hukum atau tidak, apakah kebijakannya itu pro rakyat atau tidak, tapi sekali lagi, tindak tanduk mereka berada dalam koridor kepatutan atau tidak. Suka tidak suka, ya. Kalau hari ini kita bicara tentang betapa etik dikangkangi, siapa lagi maskotnya kalau bukan naiknya seorang Gibran ke kursi wakil presiden. Cerita lama yang kita hanya bisa menelan ludah saja. Kembali ke masalah Raja Juli Antoni. Terlepas dari permainan domino yang sudah melanglang buana fotonya itu, saya sungguh-sungguh menantikan ada kinerja yang istimewa dari menteri yang satu ini. Walaupun hati kecil saya tidak bisa bohong. Saya terus terang tidak begitu yakin juga bahwa seorang Raja Juli Antoni akan punya kesanggupan untuk melakukan perbaikan situasi pengelolaan hutan di Indonesia. Tidak hanya bicara tentang pepohonan, tidak hanya bicara tentang flora, tapi juga ada masalah fauna di sana. Sekali lagi, saya tidak sungguh-sungguh optimis bahwa menteri seperti Raja Juli Antoni, yang setahu saya tidak punya track record yang meyakinkan di bidang itu, akan punya performa luar biasa pada aspek itu. Apakah Raja Juli Antoni harus diganti? Itu biar presiden saja yang putuskan. Tapi paling tidak, izinkan saya untuk menunggu. Kapan kiranya hutan-hutan Indonesia kembali hijau, kembali asri seperti tempo dulu? Dan kapan kira-kira gajah, orangutan, badak, burung-burung, dan satwa-satwa lainnya yang diambang kepunahan bisa hidup gembira kembali di hutan-hutan tropis Indonesia. Di Papua ada benturan pembangunan lokasi tambang berhadapan dengan pelestarian lingkungan. Di Palu, di Sulawesi Tengah, kabarnya juga seperti itu. Lagi-lagi gesekan antara menghidupkan roda perekonomian masyarakat dengan pelestarian alam. Di NTB juga begitu, di sebagian wilayah di Sumatera juga begitu, di Kalimantan juga begitu. Banyak intinya. Jelas sudah. Raja Juli Antoni kita sungguh-sungguh nantikan bisa menjadi raja yang bisa mengembalikan hijaunya Indonesia. Sekaligus memenjara mereka-mereka yang sudah merusak alam pertiwi kita. Kalau itu tidak kunjung berhasil dilakukan, kapan kira-kira reshuffle kabinet berikutnya?